Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang kisah perjalanan hidup manusia agung Rasulullah Muhammad SAW. Sirah Nabawiyah bagian 11. Tindakan bengis Abu Lahab. Sepeninggal Abu Thalib, Abu Lahab terpilih sebagai ketua Bani Hashim. Segera setelah ia terpilih, Abu Lahab menyatakan melepas perlindungan terhadap diri Rasulullah SAW dengan memberikan pengumuman secara terbuka di Pasar Ukas dan di Ka'bah. Ini adalah tindakan yang amat kejam, sampai Rasulullah sempat minta perlindungan dari keluarga selain Bani Hashim. Bani Hashim adalah satu di antara sekian banyak kabilah. Pemimpin sebuah kabilah dipilih karena bijak, berani dan tegas. Pemimpin kabilah menduduki kedudukan terhormat. Pemimpin kabilah biasanya dipilih setelah berusia 40 tahun. Dalam pertempuran, kaum muda berjuang di garis depan melindungi pemimpin kabilah dan sesepuh di garis belakang. Cara Rasulullah berdakwah. Ada 6 cara yang dilakukan Rasulullah SAW untuk berdakwah. Pertama, mengumpulkan orang. Kedua, mendatangi tempat-tempat pertemuan dan keramaian. Ketiga, mendatangi kota-kota lain. Keempat, menugasi setiap muslim untuk berdakwah. Kelima, menugasi muslim pilihan untuk mengajar. Dan keenam, mengirimkan surat dan utusan kepada para raja dan pemimpin. Taif. Rasulullah berdakwah ke Taif pada tahun 10 kenabian. Taif terletak 100 km sebelah tenggara Mekah. Taif adalah kota pegunungan dengan ketinggian hampir 2000 meter di atas permukaan laut. Taif adalah kota dagang dengan hasil bumi dan perkebunan buah seperti anggur. Rasulullah SAW mencoba mengalihkan dakwah langsung keluar kota Mekah. Bersama Zaid bin Haritsah, Rasulullah pergi ke Taif. Tiba di kota itu, Rasulullah menemui 3 orang pembesar kota dan menawarkan Islam kepada mereka. Namun apa tanggapan mereka? Bahkan akan kusobek-sobek selubung Ka'bah untuk membuktikan bahwa demikian tidak percayanya aku kepadamu, ujar seseorang. Mendengar temannya bicara seperti itu, yang lain tersenyum, mengejek sambil berkata, "Apakah Tuhan tidak mendapatkan orang yang lebih baik daripada kamu? Kalau engkau seorang nabi, pastilah engkau terlalu mulia untuk menjadi teman bicaraku. Kalau bukan, maka engkau terlalu rendah kulayani." Rasulullah meminta 3 pembesar Taif, yaitu Mas'ud, Abdu Yulail, dan Habib, tidak mengumumkan kepada masyarakat penolakan mereka terhadap beliau. Akan tetapi, ketiga pembesar itu tidak mengabulkan permintaan Rasulullah SAW. Mereka malah menghasut agar para pemuda mengolok-olok Rasulullah SAW. Mereka keluar dan berteriak kepada banyak orang, "Wahai penduduk Taif, lihat orang ini. Ia mencoba mengganti para berhala kita dengan satu Tuhan baru yang tidak terlihat." Para pemuda mulai datang bergerombol dengan wajah memarah karena murka. "Orang ini rupanya berniat menipu dan membodohi kalian. Apa yang akan kalian perbuat? Usir dia." Jangan cuma diusir, lempar dia dengan batu agar jera dan tidak berani membawa kegilaannya kemari. Kemudian mulailah para pemuda melempari Rasulullah SAW dengan batu. Melihat hal itu, orang-orang kaya tidak mau ketinggalan.
mereka menyuruh budak-budaknya, "Hei, tunggu apa lagi? Ambil batu dan lempari dia. Sekaranglah saatnya kalian bersenang-senang." Rasulullah dan Zaid berlari di sepanjang jalan keluar kota Thaif. Mereka diikuti hujan batu disertai gemuruh caci maki dan cemooh gerombolan pemuda dan budak. Batu-batu terbang berbunyi debak-debuk menghantam seluruh tubuh Rasulullah SAW meski sudah dilindungi Zaid. Darah suci Rasulullah berceceran di sepanjang jalan. Doa Rasulullah. Setelah jauh keluar dari kota, gerombolan orang yang mengejar Rasulullah pun membubarkan diri dengan senyum puas dan mengejek. Saat itu Rasulullah bertemu dengan seorang istri pembesar Thaif dari Bani Jum'ah yang sedang lewat. Perempuan itu memandang Rasulullah dengan rasa kasihan bercampur heran. "Lihatlah apa yang ditimpakan kepada kami oleh rakyat suamimu," sabda Rasulullah. Mendengar orang Thaiflah yang menganiaya beliau, perempuan itu berlalu dengan perasaan takut jika diketahui orang bahwa ia menunjukkan belas kasihan kepada Rasulullah. Untuk melepas lelah dan membasuh luka, Rasulullah dan Zaid berlindung di sebuah kebun anggur milik Utbah dan Syaibah. Keduanya anak Robi'ah, seorang pembesar Quraisy. Saat itu, keluarga Robi'ah memperhatikan Rasulullah dari jauh, tetapi mereka tidak berbuat apapun. Setelah nafasnya kembali normal, Rasulullah mengangkat kepala dan menengadahkan ke langit. Beliau memanjatkan doa yang amat mengharukan. "Allahumma ya Allah, kepadamu juga aku mengadukan kelemahanku, kekurangannya kemampuanku, serta kehinaanku di hadapan manusia. Oh Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkaulah pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan aku? Kepada orang jauh yang berwajah muram, kepadaku atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli, karena sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada nur wajah-Mu yang menyinari kegelapan dunia dan akhirat. Janganlah kemurkaan-Mu menimpa aku. Kepadamulah aku menghamba sampai Engkau puas sesuai kehendak-Mu. Tiada yang lebih kuat dan kuasa daripadamu." Di kebun anggur. Melihat penderitaan yang begitu buruk dialami Rasulullah, Utbah dan Syaibah merasa iba. Mereka menyuruh seorang budak mereka untuk memberikan buah anggur kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjulurkan tangan untuk mengambil anggur seraya mengucap, "Bismillah." Budak itu terkejut keheranan mendengar ucapan itu. Kata-kata itu tidak pernah diucapkan oleh penduduk negeri ini, ujarnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sang budak, siapa namanya dan dari negeri mana dia berasal, serta apa agamanya. "Namaku Adas. Aku berasal dari negeri Niniveh di Mesopotamia. Aku beragama Nasrani." Rasulullah kemudian berkata lagi, "Dari negeri baik-baik, Yunus bin Matta." Dengan rasa heran yang lebih besar daripada sebelumnya, Adas bertanya, "Dari mana Tuan tahu nama Yunus bin Matta?" "Dia saudaraku," jawab Rasulullah. "Dia seorang nabi dan aku juga seorang nabi." Mendengar itu, hati Adas dipenuhi rasa haru yang menyengat. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mencium kepala, tangan, dan kaki Rasulullah SAW. Utbah dan Syaibah memperhatikan hal itu dengan heran. "Lihat, ia merusak budakmu," kata Syaibah. Ketika Adas kembali, mereka bertanya dengan marah, "Mengapa pula engkau cium kepala, tangan, dan kaki orang itu?" "Itulah laki-laki yang paling baik di negeri ini," jawab Adas.
Ia mengatakan sesuatu yang hanya diketahui oleh para nabi. Utbah dan Syaibah saling pandang sebelum berkata dengan keras, "Adas, jangan sampai orang itu memalingkan engkau dari agamamu. Agamamu itu lebih baik daripada agamanya." Saat paling getir, Jibril dan malaikat penjaga gunung menawarkan diri untuk menghancurkan Thaif. Namun Rasulullah menolak. Beliau bahkan mendoakan kebaikan bagi penduduk Thaif. Kembali ke Mekah. Setelah Abu Thalib meninggal, Abu Lahablah yang terpilih sebagai pemimpin kabilah Bani Hashim. Abu Lahab langsung mengumumkan kepada halayak ramai bahwa Bani Hashim kini tidak lagi melindungi Rasulullah. Hal itu berarti Rasulullah boleh dianiaya. Bahkan sampai dibunuh oleh siapapun, tidak akan ada yang menuntut balas kematiannya. Dalam perjalanan kembali ke Mekah, keadaan Nabi yang tanpa perlindungan ini merisaukan Zaid. Zaid pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang akan kita lakukan jika kita kembali ke Mekah tanpa perlindungan? Aku khawatir jika orang akan berbuat sewenang-wenang kepada Anda." Rasulullah menatap Zaid dengan pandangan menghibur sambil berkata dengan keyakinan penuh, "Allah akan melindungi agama dan Rasul-Nya." Tiba-tiba di luar Mekah, melalui seorang penduduk, Rasulullah menghubungi Al-Akhnas bin Syarik untuk menanyakan apakah ia mau memberi perlindungan. Namun Al-Akhnas menolak. Rasulullah kemudian menghubungi Suhail bin Amr dari Bani Amr bin Lu'ay, tetapi ia juga menolak. Akhirnya Al-Mut'im bin Adi bersedia memberi perlindungan. Esok paginya Al-Mu'tim menuju Ka'bah dan mengumumkan perlindungannya. Abu Lahab datang dan memprotes dengan ejekan, "Kamu memberi perlindungan atau menjadi pengikutnya?" "Kami memberi perlindungan kepada orang yang seharusnya engkau lindungi," jawab Al-Mut'im. Suatu hari Rasulullah pergi ke Ka'bah. Abu Jahal melihatnya dan berseru kepada sekumpulan orang Quraisy dengan nada menghina, "Wahai keturunan Abdu Manaf, inilah nabi kalian." Menanggapi olokan itu, Utbah bin Rabi'ah berkata, "Peduli apa pula engkau? Apakah kita ini mempunyai seorang nabi atau raja?" Rasulullah mendekati keduanya dan berkata, "Wahai Utbah, demi Allah, ucapanmu adalah tanggunganmu sendiri. Sementara untukmu Abu Jahal, nasib jelek akan menimpamu, sehingga kelak engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Saat penuh perjuangan, setelah Abu Thalib meninggal, ruang gerak dakwah Rasulullah di Mekah semakin sempit. Beliau pun mencoba mengalihkan dakwah Islam ke suku-suku Arab lain yang sering berdatangan ke Mekah pada bulan-bulan haji. Setiap hari Rasulullah mengunjungi perkemahan Badui. Setiap kali itu pula Abu Lahab mengikuti beliau. Setelah beliau beranjak pergi, Abu Lahab mendekat dan berkata, "Orang yang tadi hanya ingin menukar kepercayaan Anda kepada Lata dan Uzza serta jin-jin sekutu Anda dengan agama sesat yang dibawanya." Seorang pemuka kabilah Badui pernah bertanya kepada Rasulullah, "Kalau kami jadi pengikutmu dan Tuhan memberimu kemenangan menghadapi lawanmu, apakah kami akan berkuasa setelah Anda?" Rasulullah menjawab, "Kekuasaan adalah pemberian Allah ketika Ia menghendaki." Dengan muka masam, pemimpin kabilah itu berkata ketus, "Dugaan saya, Anda ini mengharap kami melindungi Anda dari orang Badui dengan dada kami. Lalu kalau Anda menang, orang lain akan memetik untung. Tidak, terima kasih." Aisyah dan Saudah. Walau keadaan semakin berat, Rasulullah tetap berjuang dengan gigih. Namun demikian, semakin gigih pula suku-suku pengembara Arab menolak beliau.
Pada saat penuh perjuangan itulah Rasulullah menikah dengan Aisyah, putri Abu Bakar. Pernikahan itu bertujuan mempererat tali persaudaraan dengan para pendukung Islam yang setia. Tali persaudaraan yang erat itu sangat penting pada saat-saat sulit seperti itu. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah merupakan penghargaan setinggi-tingginya bagi Abu Bakar, ayah Aisyah sekaligus sahabat Rasulullah SAW. Pernikahan ini merupakan suatu bentuk kemenangan dalam persaudaraan yang penuh cinta kasih antara Abu Bakar dan Rasulullah sejak masa sebelum diangkat menjadi Rasul. Sebelumnya Rasulullah menikahi Saudah. Saat itu Saudah telah menjadi janda setelah suaminya meninggal di Habasyah. Tujuan pernikahan itu adalah untuk menolong Saudah yang hampir hidup terlunta-lunta setelah suaminya wafat. Saudah adalah wanita yang pertama dinikahi Rasulullah sepeninggal Khadijah. Setelah berduka ditinggal Abu Thalib dan Khadijah, kesukaran yang dihadapi Rasulullah bertambah dengan semakin kerasnya orang Quraisy memusuhi beliau. Pada saat itulah Allah menghibur Rasulullah dengan sebuah perjalanan yang luar biasa, tidak pernah kita temui lagi kedahsyatannya dalam sejarah. Isra. Pada suatu malam yang hening, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Wajahnya putih berseri dan berkilau seperti salju. Demikian heningnya saat itu, sampai tidak terdengar suara burung malam, gemericik air, dan siulan angin. "Hai orang yang sedang tidur, bangunlah," sapa malaikat Jibril. Rasulullah SAW bangun. Saat itu beliau sedang tidur di rumah sepupunya, Ummu Hani binti Abu Thalib. Jibril membawa buruk ke hadapan Rasulullah. Buruk adalah hewan yang bentuknya lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar dari keledai, dengan sayap di kedua sisi tubuhnya. Warnanya putih, setiap kali ia melangkah, jauhnya sama dengan jarak pandang. Setelah Rasulullah naik ke punggungnya, buruk pun meluncur seperti anak panah. Sedangkan Jibril terbang mengiringi dalam jarak yang dekat sekali. Mereka terbang melintasi padang-padang pasir menuju ke utara. Ifrit. Dalam perjalanan Isra, satu Ifrit mengejar Rasulullah sambil membawa obor. Ifrit adalah bangsa jin yang amat jahat. Jibril mengajarkan sebuah doa kepada Rasulullah yang membuat obor Ifrit padam dan Ifrit tersungkur jatuh. Akhirnya Rasulullah tiba di Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Di atas Baitul Maqdis, Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Ketiga nabi mulia itu ditemani nabi-nabi lain. Rasulullah kemudian memimpin sholat semua nabi dan rasul itu. Selesai sholat, dibawakan ke hadapan Rasulullah 3 buah bejana. Satu berisi khamar, satu berisi air, dan satu lagi berisi susu. Mi'raj. Rasulullah SAW mendengar sebuah suara berkata, "Kalau ia mengambil air, ia akan tenggelam dan begitu juga umatnya. Kalau ia mengambil khamar, ia akan tersesat dan begitu pula umatnya. Kalau dia mengambil susu, ia akan dibimbing dan begitu juga umatnya." Oleh karena itu, Rasulullah mengambil bejana berisi susu dan meminumnya dengan menyebut nama Allah. Jibril pun berkata kepada Rasulullah, "Anda telah diberkati dan begitu pula umat Anda, Muhammad." Setelah itu, beliau dibawa naik sampai ke langit. Tangga dipancangkan di atas batu Yakub. Mi'raj berarti tangga. Saat naik ke langit, Rasulullah meniti Mi'raj, bukan lagi menaiki buruk. Buruk menunggu di bawah, ditambatkan di pintu Baitul Maqdis. Oleh Jibril, tangga ini diletakkan di atas batu besar dan ujungnya terus menjulang sampai ke langit.
Dengan tangga itu, Rasulullah naik ke atas langit berlapis 7. Setiap tingkatan langit dijaga oleh malaikat agar tidak ada setan yang bisa mencuri dengar rahasia-rahasia langit. Di langit pertama, Rasulullah melihat semua malaikat tersenyum kecuali satu saja. Rasulullah bertanya kepada Jibril, lalu Jibril menjawab bahwa itu adalah Malik, malaikat penjaga neraka. Rasulullah bertanya lagi kepada Jibril, bisakah engkau memerintahkannya untuk memperlihatkan neraka? Malik, perlihatkanlah neraka kepada Muhammad. Lalu malaikat Malik mengangkat penutup neraka dan api berkobar tinggi sampai Rasulullah mengira bahwa ia akan membakar segalanya. Iliyin dan Sijin. Iliyin adalah nama suatu tempat di surga tertinggi. Sementara itu, Sijin adalah tempat yang terletak di bawah neraka jahanam. Rasulullah meminta agar Jibril memerintahkan malaikat Malik mengendalikan kobaran api yang sangat dahsyat itu. Malaikat Malik pun melakukannya dan menutup kembali pintu neraka. Setelah itu Rasulullah melihat seorang laki-laki yang sedang duduk melihat roh-roh manusia yang lewat di hadapannya. Jika roh itu baik, ia akan mengucapkan selamat seraya berkata, roh yang baik dari tubuh yang baik. Jika yang lewat itu roh yang buruk, wajah laki-laki itu jadi keruh sambil berkata, roh yang jelek dari tubuh yang jelek. Siapa laki-laki itu, wahai Jibril? Tanya Rasulullah. Jibril menjelaskan bahwa itu adalah Nabi Adam yang sedang menilai roh keturunannya. Roh orang yang beriman membuat Nabi Adam bergembira, sedangkan roh orang kafir dan murtad membuat beliau kesal dan murung. Ke langit berikutnya, Rasulullah melanjutkan perjalanannya bersama Jibril. Beliau melihat orang-orang berbibir seperti bibir unta. Di mulut mereka ada potongan api berbentuk batu yang mereka telan lalu keluar lagi lewat duburnya. Kemudian ditelan lagi, begitu seterusnya. Siapakah mereka ini? Rasulullah bertanya-tanya. Mereka adalah para pendosa yang memakan harta anak yatim. Setelah itu, beliau melihat orang-orang seperti keluarga Fir'aun. Perut mereka membesar, sedangkan serombongan unta-unta gila menginjak-injak perut mereka di neraka. Orang-orang itu tidak mampu lagi menghindar. Siapakah orang-orang ini? Tanya Rasulullah. Orang-orang itu adalah para pemakan riba. Mereka biasa meminjamkan uang kepada orang lain, tetapi meminta uang pinjaman itu dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan uang yang dipinjam. Setelah itu Rasulullah melihat orang-orang yang di hadapan mereka ada dua jenis daging, satu empuk dan lezat, sedang yang satu lagi kesat dan busuk. Akan tetapi orang-orang itu memakan daging yang busuk. Siapakah mereka ini? Kembali Rasulullah bertanya. Dijelaskan kepada beliau bahwa orang-orang itu menelantarkan istrinya dan mendekati perempuan lain yang tidak halal. Dalam perjalanan berikutnya, Rasulullah dibawa ke langit kedua. Beliau berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, putra Nabi Zakaria. Keduanya adalah saudara sepupu dari garis ibu. Di langit ketiga, beliau berjumpa dengan seorang nabi yang wajahnya begitu tampan seperti bulan purnama. Itu adalah Nabi Yusuf. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris yang telah dimuliakan Allah dengan diangkat dari dunia ke tempat yang tinggi. Di langit kelima, Rasulullah bertemu Nabi Harun, putra Imran. Nabi Harun adalah nabi yang dikasihi kaumnya. Belum pernah saya bertemu orang segagah dia. Demikian sabda Rasulullah tentang Nabi Harun. Menerima perintah sholat. Di langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Lalu di langit ketujuh,
beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang duduk di atas singgasana gerbang surga, Baitul Makmur. Setiap hari 70.000 malaikat masuk lewat gerbang itu dan tidak keluar lagi sampai hari kebangkitan. Belum pernah saya melihat orang yang lebih menyerupai saya. Laki-laki itu ayah saya, Nabi Ibrahim. Kemudian ia membawa saya ke surga, dan di situ saya melihat seorang gadis berbibir merah gelap, dan saya tanyakan dia, milik siapa ia? Sebab ia begitu gembira ketika berjumpa dengan saya. Dan jawabnya, saya milik Zaid bin Haritsah. Kemudian Rasulullah dibawa ke hadapan Arsy sehingga bertemu Allah. Segalanya tidak dapat dilukiskan dengan lidah dan di luar jangkauan daya otak manusia. Bertemu dengan Allah yang Maha Agung membuat Rasulullah merasakan kesejukan sampai ke tulang punggungnya. Kemudian rasa tenang dan damai membanjiri perasaan beliau. Begitu terasa nikmat. Pada saat itulah Rasulullah, Allah memerintahkan agar setiap muslim melakukan sholat 50 kali sehari semalam. Begitu Rasulullah turun dari Arsy, beliau bertemu Nabi Musa yang berkata, bagaimana engkau mengharap pengikut-pengikutmu akan melakukan sholat 50 kali setiap hari? Sebelum engkau, aku sudah punya pengalaman. Sudah kucoba terhadap Bani Israel sekuat daya. Percayalah dan kembalilah kepada Allah. Minta supaya dikurangi jumlah sholat itu. Kemudian Rasulullah kembali menemui Allah. Kemudian jumlah sholat dikurangi jadi 40 kali setiap hari. Namun Nabi Musa menganggap masih di luar kemampuan orang. Dia sarankannya lagi Rasulullah kembali meminta keringanan. Demikianlah beberapa kali Rasulullah bolak-balik menemui Allah sampai akhirnya jumlah sholat ditetapkan menjadi 5 kali sehari semalam. Kemudian Rasulullah kembali ke bumi dengan menuruni tangga. Buraq pun membawa Rasulullah kembali ke Mekah. Mengabarkan Isra dan Mi'raj. Menjelang fajar, Rasulullah membangunkan Ummu Hani dan keluarganya. Oh Ummu Hani, sabda Rasulullah, seperti engkau maklum, semalam aku sholat malam terakhir bersama kamu. Kemudian aku ke Baitul Maqdis dan sholat di sana. Baru saja saat ini kita sholat subuh bersama. Rasulullah kemudian bangkit meninggalkan Ummu Hani yang masih terperangah. Ummu Hani tahu beliau akan keluar dan mengabarkan Isra dan Mi'raj kepada orang banyak. Rasulullah berdiri dan berjalan ke pintu begitu cepat, seolah-olah tidak sabar lagi untuk mengabarkan perjalanan ini. Padahal beliau tahu apa yang akan dikatakan orang Quraisy yang selama ini memusuhinya. Namun semangat Rasulullah tidak terhalangi oleh hal-hal semacam itu. Rasa khawatir Ummu Hani menggunung seketika. Begitu cepatnya langkah Rasul sehingga Ummu Hani terpaksa menarik jubah Rasul dengan tergesa-gesa. Ya Rasulullah, jangan mengatakannya kepada halayak ramai. Nanti mereka menuduh engkau berdusta dan mereka akan menghinamu. Rasulullah tersenyum menenteramkan, demi Allah, saya akan tetap mengatakannya. Ummu Hani tidak bisa berkata apa-apa lagi melihat tekad Rasulullah yang sudah sedemikian kuat. Ketika Rasulullah pergi, dilihatnya beliau dengan pandangan khawatir. Ummu Hani segera memanggil seorang hamba sahayanya, seorang perempuan dari Habasyah. Pergilah, ikuti Rasulullah dan dengar yang dikatakan kaumnya terhadap beliau. Hamba sahaya itu pun bergegas pergi. Quraisy gempar. Saat itu di dekat Ka'bah telah berkumpul para pembesar Quraisy. Mereka melihat Rasulullah. Abu Jahal bertanya dengan congkak, "Hai Muhammad, adakah engkau mendapat suatu perkara baru lagi?" "Iya, aku baru mendapat suatu perkara yang baru." "Apa itu? Ceritakanlah." Abu Jahal bersiap mengejek.
Semalam aku pergi ke Baitul Maqdis. Senyum Abu Jahal melebar. Ke Baitul Maqdis dan pagi-pagi begini sudah kembali tiba di sini? Iya, semalam aku pergi di Baitul Maqdis. Abu Jahal tertawa sambil menggeleng-geleng heran. Apakah kamu berani menyatakan hal ini di muka kaumku? Kalau memang berani, saya akan memanggil mereka. Ceritakanlah kepada mereka hal yang telah kamu katakan kepadaku tadi. Baik, panggil mereka kemari, tegas Rasulullah. Seketika itu juga Abu Jahal pergi memanggil semua pembesar Quraisy dan orang-orang biasa. Dalam waktu singkat, semua orang berduyun-duyun ke hadapan Rasulullah. Hai Muhammad, seru Abu Jahal. Katakanlah kepada kaumku sekarang seperti yang kamu katakan tadi kepadaku. Rasulullah pun bersabda, semalam saya pergi ke Baitul Maqdis. Orang-orang terperangah. Semua orang yang hadir di situ bersikap seolah-olah kurang jelas mendengar kata-kata Rasulullah. Pergi kemana Muhammad? Semalam saya pergi ke Baitul Maqdis. Seketika itu gemparlah suasana. Suara tawa dan cemooh bergemuruh. Mengalahkan suara-suara itu, Abu Jahal berteriak. Muhammad itu memang selalu mengada-ngada dengan ucapannya. Olok-olok makin terdengar riuh. Ada yang mengejek, ada yang tertawa, ada yang bertepuk tangan. Bagi bangsa Arab, tepuk tangan adalah bukan tanda semangat. Tepuk tangan atau menaruh tangan di atas kepala adalah tanda mengejek dan hinaan bagi seseorang yang kata-katanya dianggap tidak bisa dipercaya. Orang-orang itu memanggil Abu Bakar. Mereka ingin tahu yang akan dikatakan Abu Bakar, orang yang selama ini begitu kukuh kepercayaannya kepada Rasulullah. Abu Bakar membenarkan cerita Rasulullah. Kalian berdusta, kata Abu Bakar kepada orang-orang yang datang kepadanya. Sungguh, Muhammad kini berada di Ka'bah, sedang berbicara dengan banyak orang. Kalaupun itu yang dikatakannya, kata Abu Bakar, tentu dia bicara yang sebenarnya. Dia mengatakan kepadaku bahwa ada berita dari Tuhan, dari langit ke bumi pada waktu malam atau siang, aku percaya. Padahal itu tadi lebih mengherankan daripada berita sekarang ini. Abu Bakar kemudian mendatangi Rasulullah. Saat itu, orang-orang Quraisy sedang meminta Rasulullah menggambarkan bentuk Baitul Maqdis. Mereka tahu Rasulullah belum pernah satu kali pun berkunjung ke tempat itu. Sementara itu, beberapa orang dari mereka telah terbiasa berdagang sampai ke Syam dan melewati Baitul Maqdis berkali-kali. Abu Bakar adalah salah seorang yang pernah berdagang ke sana. Mendengar Rasulullah begitu tepat menggambarkan keadaan Baitul Maqdis, Abu Bakar berkata di hadapan semua orang, Rasulullah, saya percaya. Bahkan orang-orang kafir sekalipun menggeleng-geleng kepala, heran bercampur kagum mendengar kata-kata Abu Bakar. Mereka menghormati kesetiaan dan tingginya rasa percaya Abu Bakar kepada Rasulullah. Rasulullah sendiri sangat gembira mendengar perkataan Abu Bakar. Padahal saat itu, semua orang di hadapannya tengah bertanya-tanya, mengejek dan mencaci. Bahkan yang lebih menyakitkan, beberapa orang yang sudah memeluk Islam kembali murtad karena tidak percaya dengan apa yang telah Rasulullah sampaikan. Sejak saat itu, Rasulullah memberi julukan kehormatan dan kesayangan Asy-Syiddiq kepada Abu Bakar, yang artinya yang tulus hati, yang sangat jujur. Bukti dari kafilah. Merasa belum cukup mendengar betapa tepat gambaran Rasulullah tentang Baitul Maqdis, orang-orang Quraisy meminta bukti yang lain. Rasulullah mengatakan bahwa dalam perjalanan beliau melewati beberapa kafilah yang sedang dalam perjalanan menuju Mekah atau ke arah Syam. Rasulullah mengatakan bahwa di salah satu kafilah, seekor unta terjerembab karena terkejut oleh kehadiran buruk.
Rasulullah juga mengatakan tempat kafilah itu berada. Saya melanjutkan perjalanan, demikian sabda Rasulullah. Sampai tiba di Dajanan, melewati sebuah kafilah Bani Fulan. Kutemukan mereka semua sedang tertidur. Mereka mempunyai sebuah guci yang tertutup. Saya membuka tutupnya dan meminum air itu lalu menutupnya kembali. Sudah menjadi kebiasaan kafilah Arab untuk menyediakan guci minum yang bisa dinikmati oleh siapapun tanpa perlu izin lagi. Bahkan biasanya yang disediakan adalah susu. Sebagai bukti kafilah itu sekarang sedang menuruni dataran tinggi Baidah di celah Tan'im. Kafilah itu dipimpin seekor unta berwarna kelabu dengan muatan 2 kantong, yang satu hitam dan yang lain belang. Orang-orang kemudian bergegas menuju celah itu. Mereka menemukan bahwa unta pertama yang mereka jumpai sedang memimpin kafilah memang persis seperti yang digambarkan Rasulullah. Orang-orang juga bertanya kepada anggota kafilah itu tentang guci air. Ketika kami bangun pada pagi hari tadi, guci itu masih tertutup, tetapi isinya kosong. Padahal semalam guci itu penuh berisi air, jawab anggota kafilah. Orang-orang saling berpandangan mengakui yang Rasulullah katakan. Terlebih lagi setelah itu, mereka bertanya kepada rombongan kafilah lain tentang unta yang terjerambab. Kami memang terkejut mendengar sesuatu seperti apa yang bergerak cepat di langit. Sesuatu itu membuat seekor unta kami terkejut dan terjerembab. Demikian bukti-bukti kebenaran Isra Mi'raj sudah begitu kuat. Namun orang-orang seperti Abu Jahal tidak bisa berubah menjadi orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe. Untuk mendukung berbagi kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.